ini dia map pembukanya ada di Rimnam Village, di mana Aldi TV. Ini dia bermain di STM Elite dan Bang US Batosai sudah langsung bermain di Ninja Fu. Akan seperti apakah pertarungan pada malam hari ini di round yang pertama? Masih saling membuka tembakan satu sama lain juga. Walaupun memang bisa dibilang dari kedua tim ini masih perkenalan dalam arti mereka tidak mau terlalu gegabah, tapi Aldi TV sudah mulai menerima damage yang cukup sakit juga, tapi dari seorang KJ sudah mulai ter-take down. Mencoba diajar, Batosanya pun juga knock. Sisa 2 player dari Ninja Fu, 1 player tersisa dari seorang Macha di sini. Mencoba bertahan untuk melakukan perlawanan dari Diki. Ace berhasil didapatkan oleh seorang Macha. Embuk yang manis Macha. Empat-empatnya berhasil dimakan sama seorang Macha, membuat STM Elite cukup unggul. Waduh, tadi Ninja Yu udah kalah. Apakah kali ini Ninja Fu juga ikut kalah, teman-teman? Karena ternyata STM Elite masih bisa membuka round pertama untuk mereka. Kita akan melihat untuk round yang kedua seperti apa. Namun buat para survivor boleh dibantu share-nya lagi, kasih tahu ke teman-teman yang kembali bahwa kita udah mulai lagi antara Ninja Fu dan juga STM Elite kali ini. Oke, betul. Setup demi setup akan coba dilakukan. Bagaimana kalau kita melihat dengan ada glual demi glual yang sudah mulai di stacking, juga akan membuat labirin glual di antara keduanya. Namun belum ada inisiasi lebih jauh lagi. Sama-sama untuk menahan diri kali ini. Dan kalau kita melihat, nampaknya sudah ada yang masuk terlebih dahulu. Aldi TV harus terjatuh begitu saja dan langsung dihilangkan di tangan seorang Dead. Nampaknya masih ada 3 anggota. Macha coba untuk langsung jumpsuit ke area belakang, belum mengenai sasaran dengan cukup tepat. Dan ternyata kawan-kawan dari STM menyisakan dengan 3 anggota. Namun Zipit juga harus terjatuh. Langsung Macha menghilang. Kenzie juga harus kandas. Ninja Fu mulai membalikkan keadaan kali ini. Mulai dibalikin keadaannya, skor sama 1-1. Dari Ninja Fu sudah mulai penyesuaian juga untuk membaca strategi dari arah tim STM Elite. Wah, ini bakalan kerasa panas juga. Apakah kali ini gamenya akan seperti di game sebelumnya, atau mungkin dari kedua tim akan coba lebih bersabar terlebih dahulu? Dan ini dia, 3 detik lagi akan segera dilakukan setup oleh kedua tim, di mana dari Ninja Fu maksud gua, dan juga STM Elite sudah mulai masuk ke area tengah-tengah pertempuran. Glual pun juga sudah mulai di stacking, beberapa tembakan juga sudah mulai dirasakan, bahkan dari 1 player sudah mulai kekikis, yaitu seorang Octo mulai maju perlahan, tapi pasti bersama dengan seorang Kinzi yang sudah mulai low. Tapi di sini dari seorang Diki dan juga Octo mulai coba melakukan beberapa meditasi juga terlebih dahulu. Glual demi glual coba di pop up, tapi dari seorang Kinzi yang sudah mulai terpick up dan langsung di end oleh seorang Dead di sini, Bayu Kodok. Betul, Ninja Fu kali ini masih cukup memimpin dengan ada 4 anggota. Yes, kita lihat dari seorang Batosai juga sudah mulai melakukan medkit terlebih dahulu. Apakah Bang Yas kali ini akan membantu untuk Ninja Fu bisa mendapatkan kemenangan, atau justru akan menjadi tumbal saja? Kita akan melihat secara bersama-sama. Setup glual kanan kiri sudah mulai terjadi. Masuk terlebih dahulu mencari mangsa dari seorang Batosai yang mana belum ada informasi yang bisa dicerna di antara keduanya. Hati-hati di sisi belakang, Diki harus tumbang begitu saja. Sipit mendapatkan 1 orang Batosai, kepalanya di sana baru menghilang dengan begitu cepat. Octo 1 lawan 3 akan coba mencari celah untuk melakukan reviving terhadap seorang Dead terlebih dahulu. Kali ini menjadi 2 lawan 3. Stacking glual bakal coba dilakukan. Panjat glual akan coba dilakukan. Kali ini nampaknya kawan-kawan dari arah STM Elite juga akan terus mengepung keberadaan dari Ninja Fu yang dipaksa untuk masuk begitu saja di arena yang begitu sempit. Jatuh dari seorang Octo. Dead juga harus kandas kali ini. 2-1 untuk sementara setelah pertarungan cukup sengit. Walaupun memang kita tahu tadi sebenarnya posisi dari seorang Kinzi ini keculik duluan. Artinya dari tim Ninja Fu ini memiliki chance kemenangan yang lebih besar. Tapi pada akhirnya dari STM Elite mampu mengembalikan keadaan di game sebelumnya. Wah, ini dia udah mulai kerasa panasnya, kerasa antusias. Dan sekarang kita akan masuk di game berikutnya yang tentunya akan ada di area Mars Electric. Akan seperti apakah? Karena dari arah Ninja Fu juga sudah mulai masuk ke area tengah-tengah. Kita tinggal lihat aja apakah STM Elite bakalan coba melakukan satu flanking ke arah kanan, tapi sepertinya langsung coba ditabrak ke arah depan, Bayu Kodok. Betul, kali ini Sipit juga akan memberikan pembuktian bahwa Sipit gak cuman bisa menang B1 sama Bocil doang di konten-kontennya ya. Itu. Karena kan kita biasanya ngelihat Sipit itu cuman B1 sama Bocil gitu kan. Dan sekarang
dan sekarang harus melawan Ninjavu. Apakah ini bisa menjadi pembuktian untuk seorang Sipit mendapatkan kemenangan bersama dengan STM Elite, atau justru ada Ninjavu yang bisa berbicara banyak? Karena kita melihat dari serang Batosai juga sudah mulai diincar terlebih dahulu. Maca berhasil bertek dan begitu saja. Bahkan coba dicari sama seorang Kinzi. Belum ada tembakan-tembakan yang on point di antara keduanya. Namun masih coba ditarik ke arah belakang. Batosai coba untuk menghindari pertempuran yang cukup merugikan karena 2 lawan 1, tapi di belakang Sipit ditumbangkan di tangan seorang Red. Batosai mendapatkan 1 orang Kinzi. Kali ini bakal ada duel dan Batosai mendapatkan 2 orang sekaligus. Kretek-kretek berhasil langsung didapatkan poinnya oleh Ninjavu. Ninjavu langsung kretek-kretek mode on, langsung wipe out 4 player dari arah tim STM Elite. Tadi kalau kita lihat tadi dari arah STM Elite, dia harus kehilangan sekitar 1-2 personilnya terlebih dahulu. Walaupun memang bisa dibilang Batosai ini awalnya sedikit berdarah-darah ya ketika melakukan pertarungan, tapi follow up yang dilakukan oleh rekan timnya ini benar-benar cepat banget sampai pada akhirnya mereka bisa menyamakan keadaan. Wah, ini dia nih, pertarungannya tidak tertebak, semuanya sama-sama kuat, dan sekarang ini waktunya game kelima yang akan menjadi pembuktian di antara kedua tim. Stacking Glow pun juga sudah mulai dibuka di antara kedua tim. Namun lagi-lagi pergerakan dari kedua tim ini masih cukup bersabar, sementara di sini Aldi TV bakalan coba masuk dari arah kanan kah mungkin, karena sudah mulai ternotis beberapa player juga coba mulai ditembakkan ke arah depan Bayu Kodok. Betul, ini gue melihat memang kawan-kawan dari Ninjavu belum mode on ya. Belum. Oktonya belum main. Wah, kalian belum pernah ngeliat sih Okto mode bantai-bantai itu udah benar-benar menyala. Tapi nampaknya untuk di match kali ini belum ada yang on dari Ninjavu. Lihat dari seorang Red, harus tumbang begitu saja di tangan seorang Kinzi. Tapi lihat dari seorang Diki juga bakal coba diincar. Kinzi hampir tumbang, masih bisa bertahan. Pertukaran terjadi, Kinzi pun harus terjatuh begitu saja. Dan dari seorang Macha coba untuk datang dari arah belakang, tapi Okto sedikit meleset, tertembak duluan membuat dirinya pun harus terjatuh. Ninjavu hanya menyisakan 2 anggota. TM Elite kali ini masih utuh dengan 3 anggota, tapi lihat Macha tumbang di tangan seorang US Batosai yang kali ini akan cukup berbicara banyak nampaknya, karena setup global sudah mulai terjadi di antara keduanya. Mau nggak mau masing-masing dari player yang ada akan menggunakan medkit terlebih dahulu. Macha berhasil coba dibangkitkan. Aldi TV masih coba berduel terlebih dahulu. Kali ini satu saat coba dilakukan. Aldi TV masih coba untuk menahan diri, dan Batosai hampir saya tumbang. Begitupun dengan Diki yang ternyata harus kandas kali ini. Batosai coba untuk buka keluar, belum ada tembakan yang masuk. Coba untuk dipepek tapi tidak akan bisa. 3 poin diamankan oleh STM Elite kali ini. STM Elite bener-bener elit banget. Dengan kesabaran mereka, pada akhirnya mereka bisa nge-pick off 1 persatu player dari Ninjavu. Bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Ninjavu tadi ketika posisi dari death-nya udah keculik duluan, jujur aja setup yang mereka lakukan jadi sedikit berantakan ya. Tapi pas di momen akhir tadi ketika Batosai udah tersisa sendiri, itu emang udah sulit banget. Dan tadi Bayu sempat bilang juga kalau Okto ini ketika dia lagi on fire bakalan mengerikan. Betul. Itu gue juga masih menunggu nih momen dari seorang berapi-api seperti apa yang dibilang oleh Bayu ya. Dan sekarang dari area kontainer tengah bakalan coba diambil oleh teman-teman dari Ninjavu. Bakalan satu tembakan coba dilepaskan ke arah seorang Aldi TV yang sudah mulai terpick out begitu saja. Kinzi sudah lumayan sekarat juga bersama dengan seorang Sipit yang sudah mulai terkikis perlahan tapi pasti. Dan pada akhirnya Aldi TV sudah langsung berhasil diading dengan cukup cepat. Macha mencoba untuk maju ke depan. Okto mulai coba berapi-api kah, mulai maju ke depan bersama dengan satu rekannya. Kinzinya pun juga sudah tidak bisa terselamatkan, menyisakan seorang Macha sendirian. Macha coba melakukan stacking global ke arah depan untuk mengurung dirinya terlebih dahulu. Ini akan menjadi satu hal yang cukup sulit untuk seorang Macha masuk ke dalam satu kandang buaya, dan pada akhirnya Ninjavu berhasil menyeimbangkan kedudukan dengan skor 3 sama. Astaga naga, kali ini skornya bakal dibikin sama terus guys. Bener-bener alot banget loh ini Ninjavu sama STM Elite ya. Gak mau kalah alot guys. Tapi aku selama ini kan cuma lihat konten-konten aja nih ya. Ini sebenarnya Macha ini dibacanya Macha apa Maka gitu ya? Maka atau Macha. Nah. Atau kalau Jawa tuh Moco. Oh Macha tetap Macha ya. Ya kalau Jawa Moco, ya. benar. Bisa benar. banyak kan, bisa Macha. Bisa. Tapi yang bener Macha ya teman-teman. Macha yang bener Macha ya. Dan kita akan masuk lagi
kali ini dengan keadaan 3 sama masih dipimpin oleh nggak ada yang mimpin malah dengan ada 3 sama skor seimbang. Kenapa dipimpin oleh gitu ya? Tapi kalau pergerakan Ninjabu masih coba untuk bergerak ke sisi kanan, sisi kirinya dikuasai sama SM Elite. Dibuka beberapa tembakan, masih ada stacking keluar dan terkurung begitu saja di tengah-tengah. Dead kali ini bakal berincar berhasil dijatuhkan bersama dengan seorang Diki. Kinzi berhasil mendapatkan satu player tambahan di sana. Langsung coba dimaksimalkan. Ada Octo yang coba memberikan satu reviving tapi tidak, belum siap. Udah disamperin. Octo Kekok Bunda hilang 2 anggotanya dan Batosai kali ini pun harus kandas. Batosai mode batakonya belum keluar. SM Elite masih memimpin dengan 4-3 kali ini. 4-3 kali ini dan lagi-lagi ya Batosai menjadi lone survivor, tapi ini emang menjadi satu hal yang cukup sulit ketika melakukan perlawanan terhadap teman-teman SM Elite yang notabene-nya masih utuh ya, sekitar 3-4 orangnya. Dan untuk saat ini sih bisa jadi Ninjavu ini bakal menyeimbangkan kedudukannya lagi. Tapi kita belum tahu nanti akan seperti apa ya. 1 detik menuju ke arah pertarungan di mana kedua tim akan coba memperebutkan zona bagian tengah. Glol juga sudah mulai di stacking dari seorang Batosai, mulai coba masuk ke area tengah, melakukan beberapa stacking dulu untuk mencari posisi yang lebih enak. Bahkan dari arah seorang Kinzi-nya pun mencoba keluar untuk mencari momen yang cukup tepat bersama dengan 1 orang rekan timnya. Itu dia. Tembakan juga coba dilepaskan Batosai. Sudah lumayan sekarat. Dan sekarang Aldi TV bakal coba unjuk gigi, memberikan tembakan pressure ke arah depan bersama dengan rekan timnya. Oh my god, Dikinya sudah mulai tumbang. Coba dihajar oleh Sipit dan kawan-kawan. Bahkan di sini sekarang bisa dilihat Sipit mencari momen ke arah depan dan coba memanfaatkan situasi. Bahkan dari seorang Deadnya pun sudah tidak bisa terselamatkan. Batosai bersama dengan seorang Octo sudah lumayan sekarang juga, walaupun dari seorang Macha sudah mulai off. Apakah 2 orang dari Ninjavu masih bisa diselamatkan karena posisinya Octo saat ini sedang mengurung diri untuk mencari momen yang cukup tepat. Bahkan bisa dibilang Octo tidak mau terlalu terburu-buru. Octo sisa sendirian, 1 tembakan berhasil connect ke arah seorang Aldi TV, membuat Aldi harus di revive terlebih dahulu. Dan sekarang Octo harus memikirkan cara nyaris di clutch boy, tapi untungnya masih ada Sipit yang menjadi penyelamat. Ya yang nggak bisa ya Octo untuk masuk seperti itu karena jelas bagaimana seorang Octo udah mulai terbaca. Santai teman-teman, ini kalau kalian lihat dengan pet yang digunakan oleh Sipit gitu kan, itu pakai Falco skill setnya ya. Jadi kalau Falco kan nggak ada dampaknya juga. Iyalah. Karena beberapa set itu kadang-kadang nggak bisa dilepas petnya kalau udah kepake. Betul. Jadi mau nggak mau tetap harus digunakan seperti itu. Dan kita nantinya akan menunggu terlebih dahulu apakah Ninjavu mampu untuk memberikan perlawanan atau tidak sama sekali. Yes, kita akan masuk menuju round yang ke-9 kali ini. Langsung masuk ke area tengah, tembakan demi tembakan akan jauh lebih cepat, bakal coba dibuka terlebih dahulu lewat sisi kanan. Octo kali ini akan membuka beberapa celah, namun masih belum ada yang terkena tembakan dari seorang Octo. Batosai justru sumbang tangan seorang Kinzi. Octo berhasil menumbangkan 1 orang Macha di sana. Masih 3 lawan 3. Coba untuk ditahan. Posisi udah mulai kebaca. Octo kali ini akan berputar terlebih dahulu. 1 jump shot Octo. Masih bisa menumbangkan seorang Aldi TV. Itu Octo. dia triple kill dari seorang Octo, berhasil didapatkan. 1 player lagi. Benar-benar menyala, tapi Diki yang ternyata mendapatkan 1 kill terakhir. Akhirnya Octo sudah mulai bisa menyala kali ini. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Octo sudah mulai menyala-nyala seperti kata Bayu Kodok ya kan. Walaupun memang tadi kill terakhirnya berhasil diamankan oleh seorang Diki, menurut gua nggak masalah karena kontribusi damage yang diberikan oleh seorang Octo itu tadi besar banget di game sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah keseimbangan yang dilakukan oleh kedua tim ini akan berlanjut? Jadi kira-kira performa mereka akan masih samakah di round-round berikutnya? Kita bakal lihat juga karena sekarang di game selanjutnya, yaitu di game ke-10, dari kedua tim sudah mulai merapatkan barisannya juga. Tapi di sini Ninjavu lagi-lagi tidak mau terlalu terburu-buru dan melakukan 1 glove stacking. Dia coba fokus ke arah kanan, sementara 1 orang ini bakalan dikirimkan ke arah belakang ya. Tadi seorang Diki tentunya, Bayu Kodok. Betul, dan kalau kita melihat dengan adanya setup yang dilakukan sama teman-teman dari Ninjavu, mereka itu bisa menang kalau beberapa playernya udah sadar akan posisi dari STM Elite. Berbanding sama STM Elite
dia cukup fleksibel ya. Lihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dan dimenangkan sama STML itu adalah pertempuran-pertempuran alien kayak gini. Masuk lagi satu player, Dikinya tumbang, bakal coba langsung di end 4 lawan 3 sekarang posisinya. Mau nggak mau Ninjafu tertarik ke sisi kiri, tapi duel akan terjadi. Waktu hampir saya tumbang, 1 jam dan belum mulai sasaran. Coba untuk membuka keluar terlebih dahulu kali ini. Yes, masih bisa menggunakan medkit, tapi Aldi TV di belakang menerus tumbang di tangan seorang Dead. Nampaknya Batosai juga masih mencari celah kali ini. Belum ada tembakan-tembakan yang bisa mengenai lawannya dengan cukup cepat. Nampaknya dari Kin harus tumbang juga kali ini. Bahkan dari seorang TV menerus terjatuh, menyisakan seorang Macha yang akan bermain sendirian. Dicari 1 lawan 3 cukup sulit. Pengejaran akan coba dilakukan. Macha coba menggocek, masih coba bisa bermain. Macha tidak bisa bertahan dan langsung ditutup oleh seorang Batosai. 5 sama kali ini. 5 sama, Switch Revenge berhasil dilakukan oleh teman-teman dari Ninjafu. Walaupun dia harus kehilangan Diki, bukan jadi satu masalah yang cukup besar karena mereka masih bisa ngebalikin keadaan. Tadi dimulai dari kehilangannya seorang Aldi atau Kinzi duluan ya kan, ngebuat teman-teman dari Ninjafu bisa membungkam teman-teman dari STM Elite. Wah, ini seru banget, 5 sama bay, 5 sama. Apakah teori 76 akan terjadi lagi? Wah, Di game pertama kali ini antara Ninjafu dan juga STM Elite. Sudah mulai dibuka juga beberapa glual untuk stacking, maju ke depan Los gak rewel. Ini dia dari arah STM Elite bakalan coba memberikan tembakannya dari seorang Batosai masuk ke jantung pertahanan dari seorang Dead. Pada akhirnya harus Dead terlebih dahulu di knockdown bersama dengan seorang Macha yang ikut tertumbangkan begitu saja. Masih ada 3 player tapi Hinzinya lumayan sekarang. Masih dilakukan inisiasi tembakan yang dilakukan Aldi TV. kemampuan mereka pada akhirnya kita terapkan untuk sementara adalah seimbang gitu kan. Tapi ternyata Kinzinya berhasil diculik begitu saja. Jatuh dia. Okto 1 jam shot selesai di tangan 1 orang Diki. Berhasil Ninjafu 65. Ini kalau Ninjafu yang menang sih hitungannya terpur ya tadi ya. Karena kan STM duluan yang dapetin poin lebih banyak. Ya betul, gue setuju. Berarti bisa jadi Ninjafu ini emang ketinggalan di awal. Dia kayak masih adaptasi buat nyesuai ini. Ini permainan dari STM Elite-nya akan seperti apa. Dan mungkin ketika strategi-strategi yang udah dilakukan STM Elite ini sudah mulai kebaca, Ninjafu ini siapkan counternya. Nah tapi nggak menutup kemungkinan di round kali ini STM Elite bisa menyamakan keadaan. Oke, itu dia ya. Bisa jadi karena kita akan bermain di area mill. Yang mana kalau kita melihat fokusnya akan berada di posisi atas kali ini. Glual demi glual bakal coba dibuka terlebih dahulu. Lihat setup coba dilakukan di antara keduanya. Tembakan demi tembakan bakal coba benar. 1 jam cepet banget. Tapi terlalu offset Ninjafu. Selesai. Dead tumbang begitu saja, tidak mampu mendapatkan apapun. Walaupun ternyata dari seorang Macha berhasil di take down di tangan seorang Okto. Lawan 2 orang, Okto cukup tenang. Kali ini Diki benar terjatuh tapi tidak bisa selamat juga dari seorang Okto. STM Elite 6 sama kali ini. 6 sama, pertarungan yang cukup seru bahkan disampaikan sampai habis di round ke-13. Waduh. Tapi jujur ya, di game mill itu tadi bisa dibilang game yang lumayan cepat juga. Apalagi tadi dari arah Ninjafu juga udah harus kehilangan 2 personilnya terlebih dahulu. Yang membuat adrenalin dari STM Elite ini udah membara dan dia bisa menuntaskan dengan cukup mantap. Tapi ini akan menjadi 1 round penentuan untuk Ninjafu atau STM Elite. Kira-kira siapakah yang berhasil mendapatkan poin pertama untuk game kali ini. Dan ini dia, Glue Stacking juga sudah mulai dibuka oleh kedua tim. Mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru mengingat satu hal atau mungkin satu hal keteledoran bisa membuat mereka kehilangan 1 poin. Dan kita lihat bisa jadi dari seorang Diki bakalan coba ngeflank ke arah belakang sambil memantau pergerakan dari seorang Macha dan juga Sipit yang mungkin bakalan masuk dari arah tengah. Jadi Diki ini menjadi satu informan yang cukup menarik ya. Kalau misalkan Macha udah masuk, Sipitnya masih di situ, mungkin dari seorang Dikinya bakalan coba mepet ke arah Sipitnya duluan. Tapi sekarang posisinya mereka masih saling menahan satu sama lain. Oke, ini masih saling menahan ya. Coba untuk di terlebih dahulu aja. Karena kalau kita melihat Ninjafu juga nggak mau gegabah. Ini sih Nurekdam menjadi peran penentuan saya emang agak ngeselin ya. Mau nggak mau sekarang stackingnya harus mepet banget nih. Kalau enggak, bakal ada 1 orang yang bisa loncat ke sisi atas terus mendapatkan 1 kepala. Jelas itu bakal jadi cukup berbahaya. STM Elite sadar akan hal tersebut. Mereka coba untuk membuat menara lebih dulu. Lihat dari seorang Macha kali ini. Namun Macha yang ternyata coba untuk loncat dan memaksa 2 punggawa dari Ninjafu untuk membuka glue wall tambahan.
agar tidak ada yang terculik sama sekali. Namun Diki menjaga jarak di area belakang. Lihat bagaimana tembakan demi tembakan masih belum ada yang mengenai sasaran dengan cukup cepat. Bagaimana juga posisi dari beberapa anggota akan tertahan terlebih dahulu dengan begitu banyaknya global. Mau tidak mau menunggu zona bergerak kali ini. Ini jujur zona-zona bergerak kayak gini ini rada nyebelin, baik, karena dia nggak bener-bener ada di tengah. Tapi sekarang kita bisa lihat dari seorang Matias sudah mulai terpick off begitu saja. Masih ada Aldi TV juga yang ikut terpick off oleh seorang Octo bersama dengan seorang Dead. Bahkan di sini menyisakan seorang Sipit sendirian. Apakah Sipit masih bisa bertahan dengan kesendiriannya? Ini akan menjadi sulit untuk seorang Sipit. Tapi pada akhirnya game pertama berhasil dimenangkan oleh Ninja dengan 7-6. Yes, 7-6 terjadi lagi Ninja